Streamline. Tanpa sadar, kita seringkali membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Hingga akhirnya kita nggak pernah merasa cukup. Seakan-akan kehidupan orang lain itu selalu berjalan dengan begitu mudahnya. Padahal gak ada manusia yang sempurna. Karena nyatanya kita semua ini sedang berjuang dengan kesulitannya masing-masing. Dan daripada sibuk ngurusin hidup orang lain, lebih baik kita saling menguatkan satu sama lain. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 2011 di pinggir kota Damaskus, Suriah, terlihat ada kakak beradik yang sedang asik berenang. Mereka adalah Sarah dan Yusra. Di mana tuh dua bocah memang dilatih untuk menjadi atlet renang profesional oleh ayahnya, yang ternyata dia adalah mantan atlet perenang yang kini telah menjadi pelatih renang juga. Sepulang dari renang, Yusra mendapatkan kejutan ulang tahun dari keluarga besarnya. Sementara itu, Sarah malah sibuk nontonin berita tentang negaranya yang mulai berkonflik. Ibunya yang mengetahui itu segera mengajak Sarah bergabung, dan mau gak mau Sarah pun menurutinya. Sebenarnya Sarah ini bete banget dengan ayahnya yang selalu bilang kalau Yusra adalah anak kebanggaannya. Iya, baru-baru ini Yusra baru saja memecahkan rekor renang di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Padahal Sarah juga berhasil memenangkan kompetisi renang di tingkat nasional. Dan seiring berjalannya waktu, Suriah benar-benar berkonflik. Malam itu, Sarah mendapatkan kabar kalau salah satu temannya telah jadi korban dari ledakan bom. Detik itu juga Sarah memberitahu Yusra kalau dia nggak mau lagi latihan renang untuk persiapan Olimpiade Rio. Karena nyatanya negara yang harus dia bela sudah tidak ada lagi. Mendengar itu, Yusra pun hanya bisa pasrah. Namun berbeda dengan Sarah, Yusra tetap semangat menjalani latihan renangnya. Ia bahkan mempelajari gaya renang kupu-kupu dari tayangan video seorang atlet renang yang baru saja memecahkan rekor dunia. Ayahnya lantas menyemangati Yusra bahwa putrinya pun kelak bisa seperti itu dan kemudian menyindir Sarah yang terlihat males-malesan. Besoknya di tengah perjalanan pulang, bus yang Sarah dan Yusra tumpangi hampir saja diserang oleh sekelompok bersenjata. Dan atas kejadian itu, Sarah meminta ayahnya agar memberikannya izin agar dia dan Yusra bisa tinggal di Jerman. Sarah benar-benar udah gak merasa aman lagi tinggal di Suriah. Tentu saja ayahnya langsung menentangnya habis-habisan, karena untuk sampai ke Jerman itu gak semudah apa yang Sarah pikirkan. Di mana negara Eropa nggak akan mudah memberikan visa kepada negara Suriah. Dan begitu sampai di Jerman nanti, status mereka otomatis akan berubah menjadi pengungsi. Dan hal itu bisa membuat karir renang mereka berdua benar-benar tamat. Gak terima dengan keputusan ayahnya, Sarah pun langsung ngambek. Keesokan harinya, karena gak ingin kejadian semalam mempengaruhi konsentrasi Yusra, ayahnya segera mengingatkan Yusra untuk fokus dengan apa yang ada di dalam kendalinya, yaitu fokuslah hanya pada lintasan renangnya. Dan beberapa saat kemudian, seleksi pemilihan atlet renang untuk Olimpiade Rio pun dimulai. Start. Streamline. Dengan sangat hati-hati, Yusra pun bicara ke ayahnya kalau dia menyetujui ide Sarah waktu itu yang ingin tinggal di Jerman. Yusra merasa keadaan negaranya sekarang benar-benar sudah gawat darurat. Agar ayahnya mau merestuinya pergi ke Jerman, Yusra pun terpaksa berbohong kalau sepupunya yang bernama Nizar juga akan pergi ke Jerman. Jadi ayahnya nggak perlu khawatir lagi dengan keselamatannya. Yusra yakin selama ada Nizar, dia pasti akan aman.
Lalu Sarah pun menimpali jika dia akan selalu menjaga Yusra. Mendengar itu, sang ayah pun seketika luluh dan mengizinkan kedua putrinya itu mengungsi ke Jerman. Malamnya, Yusra buru-buru membujuk Nizar agar mau pergi bersamanya dan Sarah ke Jerman. Awalnya, Nizar menolak mentah-mentah ajakan itu dikarenakan ia ingin pergi ke Kanada. Tapi saat Yusra dan Sarah meyakinkan Nizar bahwa Jerman adalah pusat DJ dunia, di mana itu artinya Nizar berkesempatan untuk menjadi DJ bisa terbuka lebar. Nizar pun sontak berubah pikiran. Ia lantas bersedia ikut pergi ke Jerman. Lalu mereka semua pun menemui ayah untuk mendengarkan arahan agar perjalanan mereka ke Jerman lancar. Nantinya mereka akan mengambil jalur melalui Turki. Dan setelah itu sang ayah pun memberikan uang saku sebesar 10.000 euro dan medali sewaktu dirinya dulu menjuarai berbagai kompetisi renang. Dan gak lama kemudian adik bungsunya juga memberikan hasil gambarnya yang ia bikin khusus agar Yusra tetap semangat apapun yang akan terjadi. Sementara itu ibunya hanya bisa mengatakan bahwa ia lega karena Sarah dan Yusra bisa memilih jalannya sendiri. Ia ingin kedua putrinya itu hidup bahagia. Dan pada hari keberangkatan pun tiba, yang mana mereka akan lebih dulu pergi ke Turki. لا تتأخروا أول ما توصلوا. والله فكر لا تروحوا. Sesampainya di Turki, mereka memutuskan untuk menginap semalam di losmen sederhana. Besoknya mereka segera melanjutkan perjalanan selanjutnya. Walau sempat kesasar, mereka akhirnya bertemu dengan orang yang bisa menyelundupkan mereka sampai ke tepian pantai Lesbos dengan perahu. Melalui jalur itulah mereka bisa lebih cepat sampai ke Eropa. Awalnya Yusra menentangnya, tapi melihat si penyelundup sangat menyayangi anaknya, Yusra pun setuju dan masing-masing dari mereka membayar sebesar 2.000 euro. Dan dengan cepat mereka segera naik bus yang siap mengantarkan mereka ke pinggiran pantai Turki. Sesampainya di sana mereka berkenalan dengan pengungsi lainnya yang berasal dari berbagai negara. Ada Emad dari Afghanistan, Bilal dari Somalia, dan Shada dari Eritrea. Mereka lalu bermalam di sana sampai situasi dirasa aman. Karena gak ingin kedua orang tuanya khawatir, Yusra dengan sangat terpaksa gak menjawab panggilan telepon dari orang tuanya. Keesokan paginya, tepat setelah mengetahui kalau polisi pantai sedang tidak berjaga, si penyelundup datang sambil membawa sebuah perahu karet kecil yang penuh dengan tambalan dan juga mesin perahu. Karena gak ada pilihan lain lagi, Yusra, Sarah, dan Nizar naik ke perahu itu dan kemudian perahu pun dijalankan tanpa adanya satu kru yang mendampingi. Di tengah lautan, air tiba-tiba masuk ke dalam perahu. Dengan cepat mereka semua bahu-membahu mengeluarkan air itu dari dalam perahu. Dan bersamaan dengan itu mesin perahunya mendadak mati. Mereka pun terjebak di tengah lautan. One more time. Bilal. Okay. Sit down. You have to keep the balance on the boat. What do you know? Pull! Dikarenakan mesinnya nggak kunjung nyala dan hari sudah semakin gelap, Sarah lantas meminta semua orang untuk membuang barang-barang mereka yang nggak penting agar mengurangi beban yang membuat air terus saja masuk ke dalam perahu. Tapi ternyata semua yang mereka lakukan itu belumlah cukup. Air yang masuk ke perahu malah makin kian banyak. Dan Sarah pun akhirnya memilih untuk berenang ke lautan dengan tali yang terikat ke perahu. Gak lama kemudian Yusra melakukan hal yang sama. Lalu Yusra seketika teringat dengan omongan ayahnya yang selalu menyuruhnya untuk fokus dengan tujuannya, yang kemudian menganggap lautan itu seakan-akan lintasan renangnya. Dan setelah sekian lama terombang-ambing di lautan, mereka akhirnya sampai ke tepi pantai Lesbos tepat saat hari telah berganti.
Dan betapa kagetnya mereka saat mendapati kenyataan kalau ternyata sudah ada ribuan atau bahkan puluhan ribu pelampung yang berserakan di sekitar sana. Entah bagaimana nasib para pengungsi itu. Mungkin ada banyak pengungsi yang tidak seberuntung mereka. Mereka kemudian terus berjalan dengan sangat letihnya, dan warga sekitar sama sekali gak ada yang peduli. Seolah-olah mereka memang sengaja gak mau berurusan dengan para pengungsi. Karena sudah gak kuat lagi menahan haus, Yusra pun meminum air dari keran yang ada di depan rumah warga. Lalu pengungsi lain bergantian mengikutinya. Setelah itu mereka segera istirahat. Yusra dan Sarah pun tentu saja langsung menelpon orang tua mereka untuk mengabari kalau mereka sudah sampai di Lesbos. Gak lama kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya menemukan camp yang memang disediakan untuk pengungsi. Dan esok harinya mereka pun menyeberangi lautan untuk menuju Yunani. Lalu setelah itu naik kereta api dari satu kota ke kota lainnya. Hingga sewaktu mereka sampai di Serbia, mereka nggak sengaja bertemu dengan warga setempat yang menawarkan akan membawa mereka ke Hungaria tanpa ketahuan. Dengan hanya membayar 500 euro saja untuk setiap orangnya. Dan tanpa pikir panjang mereka pun menerima tawaran itu, walau harus dempet-dempetan di dalam mobil box. Beberapa saat kemudian mereka tiba-tiba saja diturunkan di tengah jalan yang sangat sepi tanpa penjelasan apapun. Sambil menahan kesal, mereka terus melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka berjalan di tengah hutan, dan pas lagi istirahat di sebuah pondok, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang lagi-lagi menawarkan akan mengantarkan mereka ke Hungaria dengan selamat. Meski tarifnya sangat mahal, tapi tanpa banyak pikir, mereka semua akhirnya setuju dengan penawaran tersebut. Namun ternyata Yusra, Sarah, dan Nazir harus berpencar karena di setiap mobil harus memiliki setidaknya satu orang yang bisa berbahasa Inggris. Sesampainya di Hungaria, Yusra langsung disambut dengan Nazir yang lebih dulu sampai. Dan betapa gelisahnya Yusra saat mengetahui Sarah gak kunjung datang. Besoknya Sarah yang baru saja datang itu segera menghampiri Yusra yang baru terbangun. Sarah cerita bahwa sempat tertangkap, tapi untungnya si sopir berhasil membujuk petugas hingga Sarah akhirnya bebas. Bukannya senang karena bisa bertemu kembali dengan Sarah, Yusra malah ngambek dan pergi ke tempat sepi untuk menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang ingin melecehkannya. Lalu terlihat ada Sarah yang berusaha setengah mati menyelamatkan Yusra. Dan alhamdulillahnya, bos si pria itu datang menolong Sarah dan Yusra. Dan atas kejadian barusan, Yusra yang masih trauma dan sudah kapok berkali-kali ditipu, meminta Sarah dan Nizar untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki aja. Saat itulah mereka pun harus berpisah dengan rombongan pengungsi lainnya. Ketika hari sudah larut malam, Sarah mengajak Yusra dan Nizar menginap di hotel bintang 5. Ia gak peduli kalau uangnya setelah ini akan terkuras habis. Yang penting baginya, Yusra bisa istirahat dengan tenang. Dengan cepat Sarah pun berusaha menghibur Yusra agar bisa kembali tersenyum. Gak berselang lama muncul Nizar yang memberitahu kalau ada seorang dermawan Austria yang ingin membantu mengantarkan para pengungsi pergi ke Jerman secara gratis tanpa imbalan apapun. Sontak saja kabar itu membuat Sarah segera mengemasi barang-barangnya. Sementara Yusra terlihat masih tidak bisa mempercayai kebaikan orang tersebut dan malah mengajak Sarah pulang ke Suriah. Sarah yang mendengarnya pun langsung naik pitam. Bukannya apa-apa, mereka tinggal selangkah lagi akan sampai ke Jerman. Tapi Yusra malah minta putar balik gitu aja. Dengan cepat Sarah pun meyakinkan kalau kali ini mereka gak akan tertipu lagi. Sarah pun berjanji kalau dia akan selalu ada di sisi adiknya itu dan gak akan pernah lagi membiarkan diri mereka berpencar. Lalu mereka pun pergi mencari bus yang akan mengantarkan ke Jerman dan tanpa butuh waktu lama mereka berhasil menemukannya. Lalu bus itu pun segera melaju.
Setibanya di Jerman, para pengungsi disambut dengan sangat baik dan mereka segera diminta untuk melengkapi dokumen mereka masing-masing. Sesaat setelah dokumennya lengkap, Sarah dan Yusra diajak ke bilik pengungsi yang akan mereka tempati selagi menunggu berkas mereka selesai. Dan 2 bulan kemudian, Yusra melihat berita tentang negara yang kondisinya saat ini sangat mengenaskan, yang telah menelan banyak korban jiwa. Yusra seketika teringat tentang mimpinya yang ingin lolos ke Olimpiade Rio mewakili negaranya. Detik itu juga Yusra pun bertekad akan kembali mengejar impiannya. I'll do it till the sun goes down. I'm unstoppable. It's never the right time. Unstoppable today. Yusra kemudian mencari lokasi klub renang yang ada di sana dan segera mendatangi klub renang tersebut bersama dengan Sarah. Rupanya klub renang itu dibina oleh seorang pria bernama Sven. Awalnya Sven ini gak mau menerima mereka bergabung di klubnya. Tapi pas tahu Yusra pernah memecahkan rekor tercepat pada gaya kupu-kupu, Sven pun seketika berubah pikiran dan mau memberi kesempatan kepada kakak beradik itu untuk menunjukkan kemampuan renang mereka. Very good, you can both swim. Lalu Sven terlihat mengantarkan Sarah dan Yusra ke bilik pengungsi. Dan betapa syoknya Sven saat mengetahui itu tempatnya ternyata sangat bising. Besoknya Sven pun mengajak Sarah dan Yusra pindah ke mes kosong yang ada di dekat klub renang. Nizar yang mengetahui kabar itu tentu saja langsung berdecak iri. Karena dirinya masih terjebak di bilik pengungsi yang ramainya tuh udah kayak pasar. Dan sesaat kemudian Nizar mengeluarkan segala unek-uneknya. Seandainya saja waktu itu Nizar tetap kekeh gak mau ikut ke Jerman, pasti sekarang Nizar udah bisa kerja tanpa perlu repot-repot nungguin berkasnya selesai dulu. Di sini Nizar merasa ruang geraknya sangat terbatas. Keesokan harinya sewaktu Sven menyuruh Yusra untuk istirahat, tuh bocah sama sekali gak mau melakukannya. Ia nggak bisa males-malesan latihan, padahal Olimpiade Rio udah ada di depan matanya. Dengan berat hati, Sven memberitahu kenyataan yang ada kalau status pengungsi Yusra gak akan pernah bisa membuatnya bisa mengikuti Olimpiade Rio. Tapi Sven masih bisa mengusahakan agar Yusra bisa ikut kompetisi renang yang lain. Di sisi lain terlihat Sarah yang udah menyerah dengan berenang. Di latihan renang selanjutnya, Sven dengan gembira menyampaikan kabar bahwa komite tim Olimpiade Internasional akan membentuk tim khusus agar tim pengungsi bisa ikut berpartisipasi di Olimpiade Rio. Mengetahui kabar barusan, Yusra memastikan sekali lagi apakah dirinya bisa ikut mewakili negaranya. Karena bagaimanapun Yusra datang ke Jerman agar bisa mengharumkan nama negaranya, bukan minta dikasihani. Sementara di tempat lain terlihat Sarah dan Nazir bertemu dengan Emad. Di situ Emad cerita bahwa dia dan pengungsi yang lainnya gak bisa melewati perbatasan karena semuanya udah ketahuan dan pas mau ditangkap mereka lari dan akhirnya berpencar. Mendengar cerita Emad barusan, hati Sarah pun langsung sedih. Dan kesedihan semakin menjadi-jadi saat tahu kalau keluarganya gak bisa menyusulnya ke Jerman. Hal itu terjadi lantaran dokumennya akan selesai setelah Yusra menginjak usia 18 tahun. Sedangkan penyatuan keluarga hanya bisa dilakukan untuk yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan berat hati, Sarah pun menyampaikan kabar buruk itu ke adiknya. Sambil menangis, Yusra pun menyalahkan kakaknya atas semua hal yang telah terjadi. Bagaimanapun Yusra gak ingin keluarganya datang dengan cara yang sama seperti mereka. Tapi gak butuh waktu lama, Yusra pun menyesali ucapannya. Ia segera minta maaf kepada Sarah dan menceritakan kegalauannya tentang tawaran Sven tadi siang. Di momen itulah Sarah menumpahkan segala resahnya.
Ia merasa ayahnya terobsesi menjadikan anak-anaknya sebagai atlet renang demi memenuhi impiannya yang dulu nggak sempat kesampaian gara-gara ayahnya harus wajib militer selama 2 tahun. Di situ Sarah hanya bisa menasehati adiknya dan menerima tawaran dari Sven karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Lagian negaranya udah hancur juga, jadi nggak ada salahnya bila Yusra mewakili tim pengungsi di Olimpiade Rio nanti. Dan sesuai dengan nasihat dari Sarah, Yusra pun segera memberitahu Sven kalau dia bersedia mewakili tim pengungsi. Mungkin 4 tahun lagi dia baru bisa mewakili negara tercintanya. Sejak saat itu, hari-hari Yusra selalu disibukkan dengan yang namanya latihan, dan latihan. Suatu hari saat kedua orang tuanya menelpon, terdengar ayahnya kembali membanding-bandingkan Sarah dengan Yusra. Dan atas kejadian itu, Sarah dengan beraninya memotong rambutnya menjadi sependek mungkin. Ia kemudian bilang ke Yusra kalau dia akan kembali ke Lesbos. Ya, Sarah ingin menjadi relawan yang membantu para pengungsi lainnya. Ia nggak ingin orang lain merasakan lagi hal yang sama dengan apa yang mereka alami dulu. Sarah sadar kalau jalan hidupnya berbeda dengan Yusra, karena selama ini menjadi atlet renang bukanlah keinginannya. Ia hanya menuruti ayahnya. Dan sekarang Sarah yakin menjadi relawan adalah panggilan hatinya. Beberapa hari sebelum ke Brasil, Yusra memberikan Nazir handphone sebagai hadiah ulang tahunnya. Seketika Nazir pun merasa terharu. Ia kemudian menyemangati Yusra. Gak peduli nantinya Yusra menang atau kalah, Nazir akan selalu bangga dengan sepupunya itu. Yusra pun lalu pergi ke Rio de Janeiro, Brasil. Ia bergabung bersama dengan 11.238 atlet dari 27 negara untuk berpartisipasi di Olimpiade Rio ke-31, yaitu sebuah ajang olahraga terbesar di dunia. Famous Americanized stadium in Rio de Ladies and gentlemen, the great Janeiro that has taken the flame all the way from Dan menjelang beberapa jam sebelum perlombaan renang dimulai, Yusra nggak sengaja mendengar omongan atlet lainnya kalau dia sebenarnya nggak pantas ada di Olimpiade Rio. Tentu saja Yusra pun merasa down. Gak mau Yusra down, Sarah pun menunjukkan video dukungan dari keluarga mereka dan Shada. Sarah pun lalu mengingatkan Yusra agar berenanglah untuk orang-orang yang selalu mendukungmu dan juga semua orang yang telah meninggal di saat ingin mencari kehidupan baru. Dan perlombaan renang pun dimulai. Yusra pun berhasil keluar menjadi pemenangnya. Dan beberapa bulan kemudian, keluarga Mardini lainnya berhasil menyeberangi lautan menuju ke Eropa. Kini mereka telah tinggal dan menetap di Berlin. Hey, I wish you could see yourself